Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu bersama, beribadah saat ini. Yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada umatnya, ciptaannya, melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah, gereja hadir dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 38 bait pertama dan bait yang ketiga. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk dapat memahami kekayaan firman-Mu, lalu kemudian melakukan dan mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada ibadah keluarga pada sore hari ini terambil dari kitab Nehemia 4. Nehemia 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam Ibu Bapa, Saudara-saudara, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah keluarga pada tanggal 23 Juni 2021, Majelis Sinode memberikan tema Kesatuan Hati Umat dalam Menghadapi Tantangan. Bacaan kita di dalam kitab Nehemia ini
berhubungan sangat erat ketika di dalam ibadah Minggu tanggal 20 Juli 2021. Bacaannya adalah di Nehemia juga. Sehingga saling sambung menyambung di dalam ibadah keluarga ini. Kita tahu siapakah Nehemia itu. Dia adalah seorang abdi kerajaan yang kerjaannya adalah sebagai penyedia anggur bagi raja. Ketika itu adalah Raja Artasasta, Raja Persia, sebagai juru minum raja. Nehemia mempunyai posisi di kerajaan sangat strategis dan sangat nyaman sekali ketika waktu itu. Namun, dia bersedia meninggalkan kenyamanannya di dalam pekerjaannya karena tugas dan panggilannya dari Allah untuk membangun kembali di tanah nenek moyang mereka, yaitu Yerusalem. Kita bisa baca di dalam Nehemia 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nehemia 2 ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Di dalam bacaan ini, sebagai seorang juru saji minum kepada raja, kalau diceritakan di hari Minggu kemarin bahwasannya seorang juru saji minuman dan makanan kepada raja itu tidak boleh memperlihatkan muka yang muram, yang susah, yang sedih. Tetapi harus menunjukkan sikap yang bersukacita. Tetapi pada saat itu Nehemia menunjukkan muka yang muram, yang masam. Sehingga raja sangat berkesan untuk bertanya kepada Nehemia. Di dalam bacaan ini juga dikatakan bahwasannya di pasal yang keempat, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23, di dalam tema kita, di ayat yang ke-6 itu menjadi satu kunci di dalam bacaan kita di pasal yang keempat ini. Dan ayat yang ke-6 itu adalah sebagai kunci. Dikatakan di sana, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem tidak mudah. Karena Nehemia banyak menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Nehemia. Kita bisa baca di Nehemia 2 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, ketika Sanbalat orang Haron dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami dan berkata, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Di dalam bacaan kita di Nehemia 4, pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dikatakan di sana, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari?
Apakah mereka menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Nehemia bersama orang-orang Yahudi juga diejek, dihina, dicerca. Ketika mereka memulai membangun kembali tembok Yerusalem, sungguh itu menjadi suatu serangan mental bagi Nehemia bersama orang-orang Yahudi yang sangat berat. Namun Nehemia menghadapinya dengan doa dan puasa. Saya garis bawahi bahwa semua hinaan, cercaan, ejekan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Nehemia dan orang-orang Yahudi dihadapi dengan doa dan puasa. Kita bisa baca di pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku dan menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sebagai pemimpin, Nehemia memberikan keteguhan hati. Ia tetap fokus di dalam membangun karena ia yakin bahwa Allah yang dia sembah akan membuat usahanya berhasil, dan keberhasilan itu yang akan membuat pengolok-pengolok itu yang menghina akan diam, bungkam dari semua cercaan dan ejekan yang dihina, dan hinaan itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ketika menghadapi cemoohan orang-orang lain, tak perlu kita membalasnya. Di dalam kehidupan hari lepas hari, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, dan saya, ketika menghadapi persoalan seperti yang pernah dilakukan oleh Nehemia, satu cemoohan, hinaan, biarlah semuanya itu kita hadapi. Kita tidak perlu lagi membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Saat berbagai kesulitan menghambat pekerjaan dan pelayanan, tetaplah fokus melakukan tugas kita. Seperti layaknya Nehemia, hendaklah kita membawanya persoalan itu di dalam doa kepada Allah dan tetap bertekun untuk berusaha. Jangan pernah meragukan penyertaan Allah, dan yakinlah bahwa Dia yaitu Allah yang agung yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita pada keberhasilan. Seperti tertulis juga di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-20, saya bacakan untuk kita semua. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi aplikasi apa yang bisa kita terima, yang kita peroleh di dalam bacaan kita di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-6, yang merupakan satu kunci bagi bacaan kita di pasal yang ke-4 ayat 1 hingga
ayat yang ke-23. Tuhan mengajar kita untuk tetap fokus, untuk tetap bertahan ketika suatu persoalan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan terpengaruh oleh persoalan atau cemoohan atau hinaan, sehingga fokus kita untuk kembali kepada Tuhan menjadi terpecah. Tetapi di dalam bacaan ini kita diajak untuk menghadapi segala sesuatunya dengan berdoa dan berpuasa. Kita nyatakan segala kesusahan kita nyatakan segala pergumulan kita nyatakan segala persoalan yang menghimpit kehidupan kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Allah akan bekerja di dalam segala persoalan ibu bapak, saudara-saudara, dan saya, juga adik-adik yang dialami dalam kehidupan hari lepas hari. Dan di dalam bacaan ini juga Nehemia memberikan penguatan untuk orang-orang Yahudi dalam mempertahankan pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Pada ayat yang ke-14 dikatakan demikian, "Kuamati semuanya, lalu bangun, berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Jadi ketika persoalan itu boleh terjadi, biarlah Tuhan yang bekerja, bawalah segala sesuatu itu di dalam doa, dan ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah kita melawan pergumulan, melawan persoalan, melawan segala kesulitan-kesulitan yang kita alami. Apalagi pada saat ini kita masih di dalam masa-masa yang sangat sukar, di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jangankan kita untuk bisa makan, untuk kita bergerak pun susah, dibatasin segala sesuatunya. Sehingga kita harus mempunyai satu kekuatan, mempunyai satu keyakinan bahwasanya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus lebih besar dari apa yang saat ini dialami oleh seluruh umat manusia, yaitu pandemi COVID-19. Kembali ini menjadi satu tantangan bagi ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik dan saya. Ketika segala persoalan boleh terjadi, menghambat, sakit penyakit, pekerjaan kita, keluarga kita. Tapi satu hal kita harus ingat, seperti layaknya Nehemia, dia meninggalkan zona nyamannya untuk dia boleh datang bersama umat Israel, orang-orang Yahudi, untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Artinya ada sesuatu yang mati, runtuh, anggap aja seperti itu, dan kita membuat dia untuk hidup kembali, memberi semangat, dan kita berfokus kepada setiap persoalan itu untuk dibawakan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan yakinlah
bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, biarlah itu menjadi pekerjaan Tuhan Yesus sendiri, untuk kita bisa terlepas dari segala persoalan dan pergumulan. Untuk mengakhiri ibadah ini, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia memberikan satu ilustrasi, memberikan sesuatu moral yang besar, memberikan sesuatu tindakan yang positif bagi setiap kita sebagai anak-anak Allah yang punya keyakinan terhadap kuasa Allah, agar setiap kita mempunyai satu keyakinan, mempunyai sesuatu semangat untuk kita bertahan, kita tidak lemah, kita tidak menjadi lupa, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Demikian apa yang boleh disampaikan di dalam pewartaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang kekasih, di dalam ibadah keluarga ini mendapatkan satu kekuatan, mendapatkan satu jawaban di dalam setiap pergumulan ibu bapak, saudara-saudara, dan adik-adik. Baik pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, sakit penyakit. Yakinlah, Tuhan Maha Dahsyat, melebihi dari apa yang menjadi persoalan ibu bapak, saudara-saudara, dan adik-adik yang rasakan pada saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih dan sayang Tuhan Yesus terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada sore hari ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk beribadah secara online.
di masa pandemi ini. Kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terlebih Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan kami saat ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Segala puji dan syukur kami ucapkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena atas perkenanan-Mu lah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam kelemahan tubuh. Semoga Engkau menjamah mereka, buatlah mereka sembuh, dan kembali bisa bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, bencana, atau yang berbeban berat, baik yang ringan. Beban tersebut, Bapa, boleh Engkau angkat sehingga beban itu menjadi ringan. Buatlah mereka kembali dapat menjalankan hari-harinya dengan tentram dan damai, sukacita bersama Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kedukaan. Juga Tuhan Yesus lawat dan memberikan kekuatan dan penghiburan agar duka cita dapat Tuhan Yesus ganti dengan sukacita. Terkhusus bagi keluarga besar Kambe, di mana pada tanggal 13 Juni 2021 telah Engkau panggil kembali ke surga. Kami sebut dengan hormat Bapak Fritz Kambe. Kami atas nama jemaat menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, Juru Selamat. Dan keluarga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Begitupun bagi saudara-saudara kami yang perlu dikuatkan. Berikanlah kepada mereka hati yang selalu baru, dan teguhkanlah batin mereka agar selalu mau memperbaharui kenyataan kehidupan, agar tidak gampang menyerah dan berputus asa, namun terus belajar dan berkarya dengan iman dan pengharapan yang tidak pernah binasa. Jauhkanlah sungut-sungut dan keluhan dari bibir mereka dan hati mereka. Sebaliknya, penuhilah mereka dengan pujian dan syukur. Juga kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan. Urapi mereka, baik pendeta, para pendiakan dan penatua. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sola Gracia Bogor, dengan segala pergumulan yang dihadapi, agar kami mampu memberi terang dan menjadi berkat bagi sesama. Unit-unit misioner, pelkat-pelkat yang ada, panitia-panitia yang ada, juga pegawai kantor dan koster, tetap bersatu di dalam tugas pelayanan sesuai talenta masing-masing yang telah Tuhan berikan. Begitupun Satgas COVID-19. Tuhan berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan, kemampuan agar menjalankan tugasnya dengan seturut kehendak Tuhan.
Di atas segala itu, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Mari kita berdiri untuk menaikkan doa syukur kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih, adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak untuk berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita, Tuhan memanggil, mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia.
terimalah berkat Allah. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.